Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julkarni Faras dari kelas MJ 204. Ingin melanjutkan tugas UAS. Bukan melanjutkan tugas UAS, tapi ingin melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah Estetika Humanisme. Di sini saya memilih topik untuk Industri 4.0 dan Society 5.0. Yang pertama, kita mulai dari apa itu revolusi industri. Revolusi industri adalah periode sejarah yang ditandai dengan perubahan besar dalam cara produksi barang dan jasa. Ini terjadi terutama di Eropa dan Amerika Utara pada abad ke-18 dan ke-19. Revolusi ini mengubah ekonomi yang sebenarnya didominasi oleh pertanian dan kerajinan tangan menjadi ekonomi yang didominasi oleh industri dan manufaktur. Kita mulai dari revolusi industri 1.0 dulu yang terjadi di abad ke-18 hingga ke awal abad ke-19. Revolusi industri pertama kali terjadi sekitar tahun 1760 hingga 1840. Ini ditandai oleh peralihan dari produksi pangan ke produksi mesin, terutama di industri tekstil. Beberapa inovasi utama meliputi yang pertama ada mesin uap, ditemukan oleh James Watt. Mesin uap ini digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik, lokomotif, dan kapal. Yang kedua, pengembangan pabrik. Pabrik-pabrik besar mulai bermunculan, terutama di Inggris, yang menjadi pusat revolusi industri. Yang ketiga, ada penemuan mesin pemintal dan tenun, seperti spinning jenny dan power loom, yang meningkatkan produksi tekstil secara drastis. Yang kedua, ada revolusi 2.0. Akhir abad 19 hingga awal abad ke-20. Revolusi industri kedua sekitar tahun 1870 hingga 1914 membawa kemajuan lebih lanjut dalam industri teknologi. Ciri-ciri utamanya meliputi listrik. Penggunaan listrik memungkinkan penciptaan mesin yang lebih efisien dan penerangan yang lebih baik di pabrik. Yang kedua, produksi massal. Konsep produksi massal diperkenalkan terutama oleh Henry Ford dengan lini perakitan mobilnya. Yang ketiga, ada transportasi dan komunikasi. Perkembangan besar dalam transportasi seperti kereta api, mobil, dan kapal, serta inovasi komunikasi seperti telegraf dan telepon. Dan yang terakhir ada bahan baku baru, penggunaan baja dan kimia baru yang meningkatkan kemampuan produksi. Kita masuk ke revolusi industri 3.0. Pertengahan abad ke-20 hingga awal ke abad 21. Revolusi industri ketiga mulai dari tahun 1950-an dikenal sebagai revolusi digital. Ini ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan elektronik. Beberapa inovasi utama meliputi yang pertama, komputer dan internet. Pengembangan komputer dan internet yang mengubah cara informasi diproses dan dibagikan. Yang kedua, otomatisasi dan robotika. Penggunaan robot dan sistem otomatis di pabrik untuk meningkatkan efisiensi dan presisi. Yang ketiga, komunikasi global. Internet memungkinkan komunikasi instan dan global yang mengubah banyak aspek bisnis dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada teknologi informasi dan elektronik. Inovasi dalam teknologi semikonduktor, mikroprosesor, dan perangkat elektronik lainnya yang mendukung perkembangan perangkat komputasi dan komunikasi. Revolusi ini membawa perubahan besar dalam cara hidup dan bekerja manusia, meningkatkan produktivitas, dan mengubah struktur ekonomi dan sosial secara global. 2. Mengapa industri 4.0 dan 5.0 itu penting? Industri 4.0 dan society 5.0 adalah konsep penting yang merepresentasikan langkah maju berikutnya dalam evolusi industri dan masyarakat. Keduanya akan membawa dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dari dunia bisnis. Berikut adalah penjelasan dan visual untuk memperkuat pemahaman audiens. A. Industri 4.0. Industri 4.0 merujuk pada fase keempat dari revolusi industri yang ditandai oleh integrasi teknologi canggih seperti Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan AI, Big Data, dan teknologi lainnya ke dalam proses manufaktur dan industri. Dampak besar industri 4.0. Yang pertama ada otomatisasi.
menggantikan tugas-tugas manual dengan robot dan sistem otomatis. Yang kedua, produksi yang lebih efisien, menggunakan data dan analitik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah. Yang ketiga, kustomisasi massal, memungkinkan produksi barang yang disesuaikan dengan permintaan individu. Yang keempat, pemeliharaan prediktif, menggunakan sensor dan analitik untuk memprediksi kegagalan mesin sebelum terjadi. Kelima, konektivitas global, meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dalam rantai pasok global. B. Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep yang dikembangkan oleh pemerintah Jepang sebagai tanggapan terhadap industri 4.0. Ini merujuk kepada masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana teknologi canggih digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Dampak besar Society 5.0. Yang pertama, ada peningkatan kualitas hidup. Teknologi digunakan untuk membuat kehidupan sehari-hari lebih nyaman dan efisien. Yang kedua, penyelesaian masalah sosial, menggunakan teknologi untuk menangani isu-isu seperti penurunan populasi, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, pendidikan yang lebih baik, akses ke pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keempat, perawatan kesehatan yang meningkat, penggunaan AI dan Big Data untuk diagnosis dan perawatan yang lebih tepat. Yang kelima, ada keberlanjutan, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Industri 4.0. Industri 4.0 adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan revolusi keempat dalam sektor industri yang fokus utamanya adalah integrasi digital, otomisasi, dan penggunaan data dalam proses produksi. Nah, ini definisi sederhana ya, industri 4.0. Industri 4.0 mengacu pada penerapan teknologi canggih dalam industri untuk membuat proses produksi lebih efisien, cerdas, dan terhubung. Ini melibatkan beberapa elemen kunci. Yang pertama, ada teknologi digital, menggunakan perangkat dan sistem digital untuk mengelola dan mengoptimalkan produksi. Yang kedua, ada otomisasi, menggunakan mesin dan robot yang dapat bekerja secara mandiri atau dengan sedikit campur tangan manusia. Yang ketiga, data dan analitik, mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai tahap produksi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan cepat. Elemen utama dalam industri 4.0. Yang pertama, ada Internet of Things, IoT, perangkat yang terhubung dengan internet dan dapat saling berkomunikasi untuk mengoptimalkan proses produksi. Yang kedua, kecerdasan buatan AI, sistem yang dapat belajar dari data dan membuat keputusan otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, ada Big Data, menggunakan data dalam jumlah besar untuk menemukan pola dan tren yang dapat meningkatkan produksi. Yang keempat, ada sistem cyber physical system, integrasi antara dunia fisik dan digital seperti pabrik pintar di mana mesin dan komputer bekerja sama. Yang kelima, ada cloud computing, menyimpan dan mengakses data serta aplikasi melalui internet untuk fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar. Dampak industri 4.0 sepertinya udah saya jelaskan ya di atas tadi. Mungkin saya singkat aja. Dampak positifnya, yang pertama peningkatan efisiensi, yang kedua peningkatan produktivitas, yang ketiga kualitas produk yang lebih baik, yang keempat ada Society 5.0. Kita langsung ke karakteristik ya. Karakteristik utama Society 5.0. Yang pertama, berpusat pada manusia. Fokus utama adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua, integrasi dunia fisik dan digital. Teknologi seperti Internet of Things, IoT, kejelasan buatan atau bisa disebut AI, dan Big Data digunakan untuk menghubungkan dunia fisik dan digital. Data dari berbagai sumber digunakan untuk menciptakan solusi yang cerdas dan efisien. Yang ketiga, penyelesaian masalah sosial. Teknologi diterapkan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial seperti penurunan populasi, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi. Contoh sistem
kesehatan yang lebih baik, manajemen sumber daya alam yang efisien, dan inklusi sosial. Dampak dan manfaat Society 5.0. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, penyelesaian masalah sosial. Dan yang ketiga, ekonomi berkelanjutan. Nah, saya ada membuat tabel perbandingan 4.0 dan 5.0. Untuk aspeknya ada fokus utama, tujuan, teknologi utama, penerapan utama, manfaat, dan pendekatan. Untuk industri 4.0, fokus utamanya adalah efisiensi dan produktivitas produksi. Sedangkan society 5.0, kesejahteraan manusia dan inklusi sosial. Nah, aspek tujuannya meningkatkan efisiensi di industri 4.0. Sedangkan society 5.0 meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. Sedangkan society 5.0 menciptakan kesehatan berkelanjutan dan inklusif. Teknologi utama di industri 4.0, Internet of Things, AI, Big Data, Robotika, Cloud Computing. Di society 5.0 hampir sama, tapi sedikit berbeda aja di teknologi kesehatan pintarnya. Penerapan utama di industri 4.0, otomisasi kesehatan, pemeliharaan prediktif, kesehatan kualitas. Sedangkan di society 5.0, telemedicine, pembelajaran online, transportasi pintar. Manfaatnya, aspek manfaatnya, industri 4.0 pengurangan biaya, peningkatan kecepatan produksi, kualitas tinggi. Sedangkan di society 5.0, peningkatan kualitas hidup, akses kesehatan, dan kesehatan yang lebih baik. Nah, yang terakhir, aspek pendekatan berpusat pada mesin dan proses produksi untuk industri 4.0, dan society 5.0 berpusat pada manusia dan kesejahteraan sosial. Contoh penerapan di industri 4.0 ada dua aspek lagi ternyata. Yang pertama ada pabrik pintar, lini produktif otomatis, dan analitik prediktif. Sedangkan di society 5.0, rumah pintar, kesehatan yang terhubung, dan kendaraan otonom. Untuk dampaknya yang terakhir, pengurangan tenaga kerja manual, peningkatan kualitas produk. Nah, itu untuk yang di industri 4.0. Yang di 5.0, penyelesaian masalah sosial, peningkatan akses layanan publik. Jadi kesimpulannya adalah industri 4.0 mendefinisikan era revolusi industri keempat yang fokus pada integrasi teknologi digital, otomisasi, dan data dalam produksi. Untuk teknologi utamanya Internet of Things, IoT, dan kecerdasan buatan AI, Big Data, Robotika, dan Cloud Computing. Nah, untuk dampaknya seperti yang saya sudah jelaskan di atas juga, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Tantangan meliputi disrupsi pekerjaan dan keamanan datanya. Sedangkan untuk kesimpulan di Society 5.0 mendefinisikan konsep yang melampaui industri 4.0 dengan fokus pada kesejahteraan manusia, integrasi dunia fisik dan digital untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Yang kedua ada teknologi utamanya Internet of Things, AI, Big Data, serta teknologi kesehatan pintar dan sistem transportasi cerdas. Hampir sama ya seperti industri 4.0. Nah, yang terakhir dampaknya peningkatan kualitas hidup, akses yang lebih baik ke pendidikan dan kesehatan, serta solusi untuk masalah sosial dan lingkungan. Tantangan masuk memastikan akses yang merata dan melindungi privasi data. Nah, mulai perbaikan ya dari industri 4.0 ke society 5.0. Nah, memahami dan mempersiapkan diri untuk menghadapi era 4.0 dan society 5.0 adalah kunci untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dan menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tapi bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi. Mari kita semua ikut berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik di era digital ini, dengan memahami dan mengadopsi teknologi secara bijak, serta berfokus pada kesejahteraan manusia dan lingkungan. Kita dapat membentuk rasa masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Saya Zulkarnain Paras, pamit
untuk presentasi ini. Terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah mengajarkan banyak hal. Terima kasih juga Bapak atau Ibu dosen yang sudah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan saya tentang teknologi 4.0 dan society 5.0, sehingga saya menjadi lebih menambah pengetahuan saya menjadi lebih luas lagi. Terima kasih untuk tugas ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.